Halo, hai. Selamat pagi, assalamualaikum. Ketemu lagi saya, Ijah. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih ya sama salah satu pengusaha bunga ya, pengusaha muda yang berada di Kecamatan Trimurjo. Ya. Saya bersama dengan Mas Ken. Boleh dijelasin Mas Kennya apa itu Mas? Ken apa itu namanya? Ken Handoko. Ken Handoko. Ya, Boleh tahu Mas umurnya berapa sih Mas? aku umurnya 28 tahun. Jadi lahiran tahun 93. 93. Iya. Oh, masih muda banget. Mas Ken ini di sini saya mau nanya-nanya nih. Mas Ken ini seorang pengepul atau jual beli offline atau pembiakan bunga? Kalau aku dulu basicnya memang jual beli dari dulu, tapi Tahun berapa? dari tahun 2010 aku udah mulai menggeluti dunia peraglonemaan. Itu khusus aglonema Mas? Khusus aglonema aku dari tahun 2010. Makanya mukanya mirip aglonema. Mirip. Ya, kenapa pada saat itu ya Mas Ken itu lebih tertarik untuk sebagai pengepul atau jual beli aja gitu, bukan di pembiakan sendiri? Iya, kalau di tahun lalu memang kita basicnya jual beli karena dari dulu kita pemikirannya pengambilan untung aja. Gitu. Belum mikirnya ke budidaya gitu. Belum mencintai ya, Belum mencintai budidaya. tapi pebisnis. Iya, benar. Ya, pebisnis itu dari tahun 2010 aku udah mulai. Nah, Mas Ken sendiri mulai menggeluti atau mulai tertarik untuk membudidayakan bunga-bunga ini sejak kapan, berapa tahun? Aku ini udah mulai budidaya ini sekitar 1 tahun ini. Jadi aku mulai tertarik untuk budidaya aglonema. Dan hasilnya kita lebih lebih puas sebagai seorang penjual beli atau pembudidaya gitu. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya sekarang ini lebih puasnya ke budidaya aglonema. Setelah 10 tahun menjadi penjual pembeli gitu ya, pengepul gitu, sekarang sebagai seorang membudidayakan dari bunga-bunga itu, rasa puasnya itu lebih ke penjual pembeli, jual beli atau ke budidaya Mas? Kalau saya pribadi sekarang memang lebih puas ke budidaya. Jadi kita lebih tahu gimana ini untuk pertumbuhannya, kita merawat aglonema, kita tahu prosesnya dari kecil, kita tahu gitu. Prosesnya. Jadi setahun ini Mas Ken itu sudah mulai jatuh cinta ya? Benar, sudah mulai menyukai aglonema dari kita memperbanyaknya lah intinya. Mas Ken, ini saya juga ada yang mau saya tanya ini. Pada saat Mas Ken jadi seorang jual beli ya bunga itu, boleh diceritakan gitu cara menjualnya kemana aja, harganya berapa? Boleh diceritain. Kalau aku dulu sistemnya online, ada juga yang offline. Kalau kita online itu melalui Facebook, kita online di situ, jadi kita siaran langsung di situ, kita jual. Jadi seluruh Indonesia kita kirim bunganya. Jadi kita dulu kalau ngambilnya kita dari Tangerang, di situ ada importir juga. Karena kalau sekarang di Lampung sudah ada importir baru, jadi kita ngambilnya nggak jauh-jauh, kita ngambilnya di sini. Terus untuk media juga, kalau untuk di iklim di Lampung, medianya yang bagus, kalau untuk saya pribadi itu cuman sekam bakar, kita pakai sekam mentah, terus kita pakai kohe, kotoran hewan itu yang bagus di sini. Karena kalau di aglonema itu nomor 1 itu kalau menurut saya itu media tanam. Media tanam itu nomor 1, kalau untuk perawatan nanti ke nomor 2-nya. Kalau pada saat pengiriman itu media apa gitu Mas yang dipakai? Nah, kalau untuk pengiriman kita medianya media sekam aja, sekam yang kita pakai tadi, cuman jangan terlalu lembab. Nanti kalau kita pakai media yang terlalu lembab itu terlalu beresiko di perjalanan. Jadi kalau medianya lembab nanti bisa menguap ke atas. Biasanya nanti kalau di tempat pengirimannya itu agak jauh, kita malah beresiko di tanaman. Jadi akan menimbulkan, terkadang itu ada busuk daun nantinya di sana. Kelonyotan, iya. Jadi agak rentan. Jadi kalau kita untuk pengiriman sistem agak jauh, mendingan pakai media yang agak sistem kering. Kering. Iya.
Untuk harga gitu, itu berkisaran maksimal berapa itu? Kalau aglonema ini bervariasi ya untuk harga itu dari harga mulai 25 ribuan nyampe jutaan rupiah. Bahkan ada yang lebih dari ratusan juta untuk satu tanaman aglonema. Aglonema itu yang Iya. ratusan juta itu aglonema apa mas? Golden Hoop kemarin ada di sistem lelang di acara kontes itu sampai tembus 125 juta. Itu di Jogja kemarin. Oh iya. Itu baru daun 8 apa 9 itu nyampe 125 juta di lelangan sana. Kemarin kita juga di Pujodadi, desa kita Pujodadi di Kecamatan Trimorjo ini sempat ada acara lakber aglonema dan di situ juga kita ngelelang satu tanaman GH itu tembus 27 juta 5 daun. Oh iya ya. Iya, heeh. Jadi untuk aglonema kalau harga itu memang bervariasi. Kalau sekarang banyak yang diburu untuk jenis grek hibrid yang banyak diburu. Kalau untuk Thai hibrid sekarang agak harga menurun untuk di tahun 2022 ini. Untuk penjualannya itu banyak di offline atau di online mas? Banyak kan di online. Banyak di online. Iya. Ya. Tapi kalau saya pribadi sekarang itu malah banyak kan ke offline. Karena untuk sekitar 7 bulan 8 bulan ini saya jarang offline, jarang online. Jadi banyak kan yang ngambil itu offline-an malah. Jadi sekarang yang banyak diburu bukan yang induk-induk besar. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi kalau sekarang itu yang banyak diburu malah yang kecil-kecil yang baby. Iya. Jadi sama aja ya offline dan online itu sebenarnya menguntungkan ya. Sama-sama menguntungkan, iya. Menguntungkan. Mas Ken, kalau untuk teknik penjualannya itu Mas Ken sendiri seperti apa itu? Jam berapa buka gitu? Kalau kita untuk penjualan kita nggak ngitung jam. Maksudnya kita setiap hari memang kita jualan gitu. Untuk di aglonema kali 24 jam. 1-2 kali 24 jam kita jualan terus. Cuman kan kita pagi nih, semuanya pagi jam 8 kita udah mulai jualan lagi. Kita posting untuk di aglonemanya kita posting. Nanti siang kita posting lagi. Malam kita nanti kalau mau pengen live ya kita live aja nggak apa-apa gitu. Untuk penjualan kita. Jadi kita untuk tampilin bunganya itu yang bagus-bagus. Ya. Mana kita cari dulu mana yang banyak diminati yang lagi viral. Customer ya, banyak yang diminati customernya yang mana. Jadi itu yang kita tampilin dulu. Jadi untuk pemancing penjualan kita. Jadi nanti untuk yang lain-lain kayak yang murah-murah itu nanti kita selipin di tengah gimana supaya ikut terjual juga gitu. Jadi kalau seumpamanya customer kita belinya yang agak mahal nanti kan ini ditambahin lagi bu, nih kayaknya kurang 1 kilo nih, 1 kilo bisa muat 10 pohon, ini baru 8 pohon. Gimana kalau ditambahin yang agak murah dikit nih, biar bisa nanti 1 kilo jadi untuk ongkirnya juga nggak sayang gitu. Nggak nanggung. Jadi gimana pintar-pintar kita untuk ke marketing penjualan bunga inilah. Iya. Jadi guys di sini Mas Ken ini menjelaskan bahwa sistem atau teknik penjualannya itu dia 1 kali 24 jam mulai dari dia posting dan dia nerima ini ya Mas, nerima iya. namanya pesanan iya. Jadi 1 kali 24 jam iya. itu nggak mandi Mas. Mandi. Kirain saya dia tungkul ya guys ya, dia mantengin HP-nya aja gitu karena takut ada yang ini ya. Itu melalui WA ya Mas kalau melalui WA. Sebenarnya kalau kita sudah mempunyai pelanggan itu sudah enak. Biasanya pelanggan itu apalagi sekarang di dunia sosmed, apalagi di aglonema ini banyak penipuan dia. Jadi dia ngejual barang aglonema ini agak murah biar gimana orang bisa tertarik. Berarti kalau sudah yang difoto beda, yang dikirim beda. Ya. Kadang kayak gitu, bahkan ada juga barang nggak dikirim. Nanti kalau udah uang masuk diblokir. Oh, itu dia penipuannya. Penipuannya kayak gitu kalau di aglonema. Tapi kalau untuk Mas Ken sendiri, antara Mas Ken dengan konsumen-konsumen itu sudah ada percaya ya? Iya, percaya. Ya? Kalau kita sebenarnya udah 1 kali, 2 kali dia udah belanja, dia udah mulai percaya sama kita, enak juga. Iya. Jadi nggak mungkin dia ke lain. Kalau semuanya kita nggak ada barangnya nih, mau cari aglonema A nggak ada ya kita cari. Iya, gimana supayanya biar lengkap iya, gitu. Biar konsumen juga nggak kecewa benar, ya. Benar. Jadi apa namanya tuh udah panjang lebar kita ngobrol, kita belum menanya nih, saya lupa nanya ini. Apa namanya nih Mas? Untuk taman bunganya ini apa? Kita Aska Nurseri untuk toko kita. Aska Nurseri. AZK
KA. Nah, boleh juga kalian lihat juga di channel YouTube ada ya Mas? Ada. Ya, nanti dibuka-buka ya untuk yang kepo-kepo. Kalau untuk Facebook saya sendiri saya Ken Handoko. Jadi kalau kita kan pakai 2 akun sama bini. Kalau bini saya pakai akun Cikai Francisca, bisa dicek di situ. Bini itu istri. Istri, Istri guys. istri muda. Karena masih muda ya. Karena mereka ini adalah penggiat bunga, termasuk dari pengusaha muda ya. Jadi pasangan suami istri ini ya saling mendukung ya. Iya. Kan? Ya, luar biasa sekali. Kebun Ijah lovers, di sini Ijah sudah ada di lokasi pembibitan ya Mas? Iya. Pembibitan atau koleksi dari Aska Nursery ini. Oke, selanjutnya ini Ijah mau nanya-nanya apa saja, bunga apa saja, berkisar dengan harga berapa yang ada di Aska Nursery ini. Oke, kita mulai dari belah sana nih Mas. Ya, kalau di sini kita ada Mahaseti, ini yang truk biasa. Kalau Mahasetinya ini yang truk biasa. Ini juga ada juga kayak gini Big berapa Red. ini? Ini Mahaseti ini kita jual di angka 400.000. 400.000. Iya, ini udah masuk induk lokal. Mungkin kalau yang impor itu harga mungkin nyampe 250-30, karena kalau kita produk lokal itu harga juga lebih tinggi, kita menyesuaikan kualitas dari kita. Kalau yang ini Mas, yang hijau-hijau ini? Nah, yang ini Big Red. Big Red ini hasil dari Thailand ya. Dari Thailand. Jadi ini saya jual di angka 1 juta. Kemarin udah ada yang nawar 950, tapi belum kita lepas. Itu per batang? Per batang, iya. Kalau ini udah ada anaknya nih? Ini udah ada anaknya 1. Jadi saya hitungin bonus. Oh, bonus. Iya. Karena ibu sama anak nggak bisa Iya, dipisahin guys. bonus. Daripada nanti ini bawel. Itu sama aja seperti Yang ini ada juga nih. Yang ini Gundala Seta, ini juga ID terbaru. Gundala Seta ini mutasian dari Big Roy, tapi dia mempunyai ciri khas sendiri. Keriting. Daunnya keriting, terus tangkainya nggak semakin panjang, dia tangkainya memendek, tapi daunnya keriting, serat-serat daunnya juga bagus mutasinya. Ini juga lagi banyak diburu. Oh gitu ya. Iya, pesanan kemarin ke Jawa juga saya ngirim banyak, cuman barangnya agak susah dicari karena nggak semua Big Roy kita tuh mutasi gitu, karena ini mutasian alami. Guys, Ijah juga punya ya Big Roy kayak begini ya, tapi karena keriting itu Ijah karena nggak ngerti juga ya, jadi saya patah-patah, saya anggap rusak gitu. Iya. Oke, kita lanjut lagi Mas. Kalau yang seperti ini? Nah, ini jenis Red Cochin, ini banyak juga ya yang apa namanya ID Cochin itu memang kalau menurut saya ID terbanyak yang bikin pusing. Oh gitu. Iya, bikin pusing karena nama-namanya itu ya. Iya, nama dan corak daunnya itu hampir sama. Kalau untuk jenis Cochin itu menurut saya paling banyak lah. Variannya ya. Variannya banyak ya. Saya mas banyak. Jenisnya seperti ini, guys, tapi namanya jelimet ya. Iya, Nah, kalau ini Mas? Nah, kalau ini spesial di sini. Ini nggak bakalan saya jual. Ini dulu Terlalu Cinta. Iya, ini hibahan dari Profesor Sari-Sari dari Jakarta Selatan. Jadi saya dihibahin ini waktu main ke sana. Jadi nggak saya jual dulu. Ini masih proses saya perbanyak. Iya. Karena untuk Donna Carmen yang begini saya mutasinya cakep banget. Hitam pekat, daunnya nggak terlalu besar. Terus tulangan tengahnya ini warna pink-pinknya lebih pekat. Kan banyak ada juga yang Donna Carmen yang hitam, cuman daunnya lebar. Untuk warna apa Dan namanya? daunnya juga lebih keras ya. Daunnya lebih keras. Ini belum menghasilkan anak belum? Kita masih proses perbanyak. Iya, masih proses perbanyak. Ini juga ada Cochin. Ini jenis Cochin juga. Ini Hello Kitty. Hello Kitty lebih mahal dari ini. Kalau mungkin yang ini dijual harga sekitar 40 sampai 50.000. Kalau yang Hello Kitty segini saya bandrol di angka 1,5 juta. Oh gitu. Ini kenapa dia? Karena dia nggak besar. Perbanyakannya susah, terus juga jarang beredar. Nah, ini belum jadi warnanya. Nanti kalau udah jadi corak daunnya dia lebih menonjol. Oh gitu ya, lebih. Iya, pekat ya. Lebih pekat dia coraknya. Kalau ini Mas? Nah, ini legasi tulang ikan. Jadi legasi itu ada 3 varian. Legasi yang red, terus super red juga, yang green, yang ini yang tulang ikan. Jadi dia mempunyai seratnya seperti tulang rapat, ikan. iya, rapat dia. Dan warna pink-pinknya itu agak menonjol gitu. Oke. Nah, nah, ini nih Mas. Nah, ini ada Red Stardust, ini yang lokal. Red Stardust lokal. Jadi warnanya kalau yang lokal
agak buram. Iya, nggak terlalu merahnya itu kurang gitu. Oh, iya. Biasanya kalau yang impor dia warna merahnya seperti ini. Oh, ini jadi impor nih. Ini lokal. Oh, ini lokal. Lokal, iya. Ini lokal. Jadi warnanya hijau agak. Oke. Guys, di sini juga Mas Ken ini ada koleksi bunga yang varian baru ya, varian baru hasil dari silang ya. Iya. Hasil silang. Bunga apa aja kita akan lanjutkan setelah ini. Oke, bisa dijelaskan Mas, namanya apa? Iya, ini ada anthurium. Ini anthuriumnya yang varian black. Ini silangan dari Om Sarkawi. Kalau di akun Facebooknya dia Godong Andalas. Ini silangan beliau terbaru. Jadi belum dikeluarin. Mungkin kalau dikeluarin harganya ini sekitar 5 juta sampai 10 juta baru dikeluarin. Karena belum banyak beredar. Ini pesennya juga IBAN dari beliau. Suruh memperbanyak dulu. Gitu ya. Iya, ini silangan terbaru dari beliau. Mungkin guys, mungkin ini silangan dari anthurium dengan pohon alpukat kayaknya, makanya mahal. Oh, mungkin enggak, bisa jadi. Karena ini masih rahasia ya, silangan anthurium jenis apa dengan jenis apa, namanya juga disilang, masih rahasia, dan namanya juga belum dikasih nama. Belum dikasih nama. Ya, nanti kalau misalkan dikasih nama, ijah diundang. Ya, kita berarti motong tumpeng nih. Motong tumpeng ya. Kalau untuk jenis yang kecil-kecil ini anthurium apa ini Mas? Nah, ini kayaknya anthurium ini jenisnya saya kurang paham juga kalau yang ini jenisnya. Ini kayaknya seperti anthurium yang itu ya, yang centong apa ini? Iya, kelasnya. Ini lawasan juga udah lama, ini pernah booming juga di masa tahunnya. Tapi tetap saya rawat walaupun sekarang belum ada yang minati. Nanti kita nggak tahu tahun kedepannya lagi. Tapi kalau saya dikasih, saya minat ngerawat. Boleh. Nah, di sini juga ada varian baru nih ya, varian baru yang sedang di apa namanya, diproses, sedang di ini ya Mas ya? Iya. Ya. Ini Snow White. Iya. Snow White masih kita proses untuk tahap nanti, mungkin tahun depannya lagi untuk proses kita kontes. Tapi ini masih lama banget. Ini masuknya nanti di kelas majemuk, tapi masih lama banget. Tapi nggak apa, kita tungguin sampai besarnya. Jadi kita puas ngerawat dari kecil. Ini juga ada juga sebagian. Ini nanti yang masuk juvenil maupun tunggal dewasa masih kita proses juga ya. Ini ada jenis Mahaseti. Ini Mahaseti yang warnanya yang terah bagus, yang merah. Ini juga ada Lisa ini dari Greg hybrid. Ini udah lawas juga. Masihnya udah jarang beredar juga nih Lisa ini. Harganya juga lumayan. Mungkin kalau kecil begini bisa nyampe 500.000 untuk harga sekarang. Tapi belum kita jual, masih kita rawat dulu sampai bener-bener kelihatan kokoh untuk nanti ikut perang di dunia perkontesan. Iya. Mas, ini yang mau dikontesin yang masih kecil-kecil ini nanti besar ya? Besar. Minimal kita dari daun 8 itu udah bisa masuk kontes. Iya. Dari kelas juvenil nanti daun 8 bisa udah masuk. Nah, untuk yang jenis ini masuk ke kategori kaladian apa masuk ke aglonema ini? Aglonema. Ini masuknya jenis aglonema. Jadi kalau rumpun nanti masuknya ke kelas majemuk. Nanti biar rumpun dulu. Jadi nanti kita susun daunnya dari kecil kan enak. Oke, ya. Kira-kira di sini apalagi nih Mas yang apa namanya itu? Nah, ini varian-varian baru. Ini juga ada. Mungkin nggak baru-baru banget, cuman harganya juga lumayan. Mungkin sekecil ini bisa nyampe 1 juta, 1.500.000. Ini juga cuman ada satu, masih kita budidaya dulu untuk yang jenis ini ya. Karena dia belum viral ya Mas ya. Iya, ini juga silangan terbaru juga ini untuk anthurium juga. Ini anthurium, tapi black ya mungkin ya. Black. Ini sementara ID masih diberi nama ID Black Series, cuman belum baku untuk ID-nya. Ini masih kita dipatenkan. Iya, masih kita proses perbanyak juga. Kalau ini Mas? Ini anthurium yang mangkok. Ini juga salah satu IBAN dari Prof Sari-Sari ya. Ini dari Jakarta Selatan. Kita diibain, jadi mau kita besarin gimana besarnya. Oh, jadi belum ada ininya ya. Kita belum ada pembibitan. Belum ya. Masih kita proses masih inilah dulu. Ya. Nah, di sini ini jenis apa ini Mas? Ini dragon silver atau yang banyak disebut kladit tengkorak ya. Yang ini. Kalau itu sepertinya udah viral ya, udah pernah viral di masanya ini. Apalagi nih Mas yang kira-kira apa namanya itu masih
statusnya masih belum jelas gitu ya, di perbungaan statusnya masih belum dipatenkan gitu. Iya. Tapi Nah, kok ini saya ini lebih sensir lihat ini jenis iya, apa ini? ini jenis monlek. Ini monlek yang terah merah. Kalau monlek itu jenisnya juga banyak juga. Ini yang terah biasa. Oh iya. Iya, ya ini terah biasa untuk monlek yang ini. Ini masih Iya. kita proses berbanyak. Ini indukannya kita hibahin buat orang yang tak diundang lah ini. Oh gitu ya. Indukannya waktu kemarin banyak, cuman untuk waktu kemarin juga diambil orang. Tapi dibayar. Nggak dibayar, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Iya. Situ cuman ini. Kita nggak hibahin. ngomong sama saya sih. Kita Saya juga hibahin. mau. Kita hibahin itu sekitar total yang dibawa itu sekitar 117 pohon. Itu yang dibawa. Mau saya. Nah, kalau yang ini sebenarnya saya suka ini. Ini yang terahnya yang terah merah. Jadi kita perbanyak dulu yang ini. Ini juga ada jenis kocin. Cuman kita nggak tahu ini kocin apa ya. Kocin ini. Ini kocinnya unik. Mungkin dia varian baru ya. Varian baru. Ini mutasian juga. Mutasi ya. Eskada juga bukan. Mm-mm. Ini warnanya cakep, putih, terus di tulangan bawah ada yang merah. Merah. Ini kemarin indukannya saya lihat dia tricolor loh yang di sana. Jadi separuh merah, separuh putih. Kemarin mau saya beli juga belum dapat. Oke. Ini juga ada juga untuk apa namanya, Itu apa namanya, Mas? Venus White. Ini masih Venus kita White. perbanyak juga Aglonema karena juga ya? iya, aglonema juga karena jarang beredar juga Mas Yang. Kita lihat masih jarang beredar, jadi kita perbanyak dulu. Nah, kalau yang pink ini Yang pink ini Lady Valentine. Ini kayaknya ini beda Mas. sama. Ini Oh, sama. habis kita pecah juga, Oh, gitu. kita pisahin dari induknya. Mm-mm. Kalau ini masih ekonomis. Kalau mungkin kalau seukuran segini di harga 100.000. Masih bisa. Iya, masih bisa ini. Jadi Kalau saya yang beli nggak 100.000. iya, kan? jadi masih terjangkau lah untuk ibu-ibu. Warnanya juga nggak ngebosenin. Masih terjangkau untuk ibu-ibu yang perhitungan ya. Ada lagi Mas? Itu apa itu pohon? Itu aglonema apa Oh, itu ini? nyelip? Enggak itu yang bawah Itu heng-heng, yang ini heng-heng. Aglonema? Aglonema juga heng-heng. Oh, heng-heng. Ya. Heng-heng. Heng juga ada yang mutasi nih, warnanya begini nih. Oh, gitu ya. Iya. Mutasinya cakep juga. Ini mirip Ayunindi. Ayunindi juga seperti kayak gini. Cuman ini mutasian dari heng-heng. Guys, nanti ini kalau mutasi lagi jadinya Ayu Ting Ting. Iya. Jadi kalau menurut saya bertani itu penting untuk di aglonema. Jadi Iya. jangan kita jual terus. Jadi kita bukan sekedar jual beli, tapi kita harus memahami, Iya. kita harus jadi petaninya juga, prosesnya seperti apa. Benar-benar. Jadi kita puas ngerawat dari kecil tuh kita tahu begini loh rawatnya aglonema. Jadi kita tahu pas nanti aglonema lagi sakit gitu perawatannya kita tahu. Nanganinya Iya, tahu lah benar. seenggaknya. Jadi pada saat kita beli atau kita ngambil dari orang gitu, jadi minimal kita tahu cara perawatannya ya. Benar, Mas, ya. benar. Kebun Ijah Lovers, hari ini kita sudah nanya jenis bunganya apa, harganya berapa, ya kan, pokoknya semua perjalanannya Mas Ken selama menjadi tukang ngebibitin bunga-bunga ini. Nanti saya akan ngobrol lagi di session selanjutnya tentang budidaya aglonema atau tanaman yang bermedia lumut. Ya, bermedia lumut. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa pantengin terus Kebun Ijah. Terima kasih Mas Ken Ya. sudah berbagi Ya. pengalaman, sudah berbagi minimal saya tahu juga ya nama-nama bunganya. Ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Kebun Ijah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.